Salam ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini setelah hujan setengah deras menjadi rintik-rintik dan sekarang insya Allah udah berhenti. Allah Ta'ala izinkan kita tetap berada di majelis ini untuk mencari ilmu dan ta'zim pada syiar teragungnya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang membawa kebahagiaan kita dunia akhirat selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia dan teman-teman Banser yang mengamankan majelis ini. Mas Riki tadi dengan temannya yang ngawal saya dari mobil, sementara yang lain nunggu di sebelah sana saya munculnya di sebelah sana. Jazakumullah khairan. Begitu pula untuk segenap jajaran TNI dan Polri yang ikut mensukseskan acara ini, majelis ini, mudah-mudahan jadi berkah untuk dirinya dan keluarganya. Amin. Judulnya apa? Saya juga nggak paham mau ngomong apa. Karena amanat guru saya kalau mau ngomong nggak boleh mikir. Ya nggak boleh mikir. Tapi satu hal yang pasti yang diajarkan oleh almarhum ayah saya, seneng no atimu. Ayah saya itu selalu mengatakan seneng no atimu. Jadi kenapa tadi saya nggak mau duduk di kursi? Hati saya kurang seneng, ya kurang nyaman. Jadi kalau saya di kursi, yang lain ada di bawah. Jadi saya nyamannya duduk di sini. Mau dikasih macam-macam tadi, biar tidak basah. Yang lain lagi basah, masa saya nggak takut sama basah urusan air nanti kan kering dengan sendirinya. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Yang penting hati saya senang. Sebab hidup ini urusannya hati. Kalau hati itu udah seneng, semuanya jadinya enak. Ya, semuanya jadinya enak. Orang kaya itu kalah sama orang yang hatinya seneng. Karena banyak orang kaya nggak bisa seneng hatinya. Betul atau betul? Ya, banyak orang kaya nggak bisa seneng hatinya. Orang cantik itu kalah sama orang jelek yang hatinya seneng. Sebab orang jelek kalau hatinya seneng wajahnya jadi cantik, sementara orang cantik hatinya nggak seneng wajahnya jadi jelek. Betul atau betul? Nah, yang jawab ini pengalaman ini. Yang jawab pengalaman. Apalagi kalau wajahnya ganteng, wajahnya cantik, ya hatinya senang, maka semuanya akan menjadi indah. Karena itu menyenangkan hati sesuai tentunya kesenangan yang hakiki. Jangan kesenangan yang sifatnya itu tampaknya senang tapi nanti ujung-ujungnya sengsara. Naudzubillah min dzalik. Senang yang sebenarnya nggak ada kesenangan yang lebih mudah, nggak ada kesenangan yang lebih hebat, nggak ada kesenangan yang lebih bagus dari apa yang kita panjatkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma amin. Kalau judulnya cari di Google, doa ini namanya doa sapu jagat. Dikatakan doa sapu jagat karena semua ada di situ. Ya, semua ada di situ. Rabbana atina, duhai Allah yang maha ngurusi kami. Kata Rabb itu ya punya makna sendiri, ya punya makna sendiri. Contoh misalnya, siapa yang ngurusi rumah ini? Ya. Man Rabbu hadzal bait? Siapa yang ngurusi rumah ini?
Kadang-kadang ada pemilik rumah tapi nggak ngurusi rumahnya. Ya, tapi nggak ngurusi rumahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jagat raya, dan Allah yang maha mengurus jagat raya. Karena itu nggak mungkin ada tetesan hujan dari langit ini turun tanpa rencana, nggak mungkin. Nggak ada yang kebetulan, semuanya itu sudah dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, duhai Allah yang maha mengurusi kami, atina fid dunya hasanah, minta diberi. Ya, siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Tapi nggak cukup di situ. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kenapa masih ditutup dengan dan lindungi kami dari siksa api neraka? Tuh, masih ada jatah tetes hujan yang turun. Betul, betul, betul. Iya, semua udah ada aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ngiyup dulu Bu, selama masih ada tempat untuk ngiyup. Ya mudah-mudahan hujannya pindah ke tempat yang lain. Amin. Ya, ma'as sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Ada juga hujan yang pindah ke tempat lain tapi bawa banjir kan ya. Ya mudah-mudahan hujannya pindah ke tempat lain tapi bawa rahmat yang nggak pakai masalah, nggak pakai musibah. Bukan sekedar di akhirat itu dapat kebaikan, tapi ada tambahannya waqina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Kenapa? Karena ada manusia naudzubillah min dzalik yang nanti di akhirat dapat kebaikan tapi mampir neraka dulu. Iya, mampir neraka dulu. Enak atau enggak enak? Ya enggak enak. Judulnya pakai mampir. Nah, kita minta sama Allah Ta'ala di dunia senang, di akhirat senang, nggak pakai mampir neraka. Amin, Allahumma amin. Senang no hatimu seperti yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu doanya yang biasa kami diajarkan oleh Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo almarhum rahimahullah, untuk menutup majlis dengan doa ini. Ya, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wasururi. Ya Allah, jadikanlah bahagia dan senangku dalam taat kepadamu. Nah, kenapa orang-orang soleh itu kok minta bahagia dan senangnya dalam taat? Insya Allah akan saya jabarkan secukupnya yang diizinkan Allah Ta'ala. Bu, punya mobil bahagia nggak Bu? Bahagia ya Bu ya. Punya mobil harga 2 miliar, senang atau nggak senang? Senang ya. Tapi nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Jadi kalau bahagia itu kita bahagianya dengan mobil, butuh waktu. Butuh waktu. Butuh upaya yang luar biasa. Butuh usaha yang luar biasa. Ada lagi nih, ibu-ibu yang bahagianya kalau tur ke Eropa. Ada enggak yang model begitu? Kalau diajak suaminya pergi ke Swiss, diajak suaminya pergi entah tuh, saya juga belum pernah dan enggak pengen. Ya, belum pernah dan enggak pengen ke kota-kota di Eropa. Senengnya luar biasa. Sehingga diajak suaminya ke Ampel, itu belum bisa seneng. Diajak suaminya ke Bonang, belum bisa seneng. Diajak suaminya ke Gresik, belum bisa seneng. Begitu dikasih tahu, kamu akan saya ajak ke Swiss, wah, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Ada manusia yang seperti ini. Bukan nggak boleh, boleh, tapi kan kasihan, bahagianya ada jeda waktu. Nunggu nanti terbang dulu, capek, ya, landing, kemudian butuh transportasi, nyampe ke sana, muter-muter, yang dilihat
bahagia yaitu bahagia, setelah itu entek, setelah selesai pulang capek lagi. Bahagianya kasihan. Ada lagi yang bahagianya itu kalau dia punya rumah yang bagus, sementara rumahnya masih ngontrak. Jadi selama rumahnya ngontrak dia belum bisa bahagia. Kasihan, susah. Makanya orang-orang soleh rahimahullah tidak mau bahagianya dengan sesuatu yang repot, dengan sesuatu yang ruwet, dengan sesuatu yang susah. Masa mau bahagia harus susah dulu? Gak ajib. Masa mau bahagia harus susah dulu? Enggak oke. Masa mau bahagia harus capek dulu? Enggak menyenangkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu ngobrol kebahagiaan enggak perlu susah. Contoh, boleh saya ngasih contoh? Boleh ya? Air hujan, pilihanmu ada dua, membuatmu bahagia atau membuatmu sengsara. Pilih yang mana? Nah, contoh yang pilih membuat sengsara, mau turun dari mobil sibuk cari payung. Payungnya mana? Cek di bagasi ada payung tidak? Ini suara siapa? Bapak atau ibu ini? Oknum ibu, cek bawah kolong, nggak dapat payung, pusing. Gimana nanti ini kalau bajunya kena air? Ini kalau tasku kena air bagaimana? Handphone kalau kena air bagaimana? Ruwet, mumet. Betul? Beda Mas Novel. Lihat air, ajib, hujan-hujan yuk. Ayo hujan. Buka pintunya, turun dari mobil, basah, hujan-hujan. Kenapa? Gak semua orang dewasa sekarang suka hujan-hujan. Saya doyan hujan-hujan. Asyik. Saya waktu itu di Bandung mau ambil mobil, parkir, mau saya supir, nyopir sendiri, hujan. Masa sibuk cari payung, toh nanti ya kena air hujan. Jalannya 200 meter, hujannya deras, kembroh atau enggak kembroh? Kembroh, tapi aku seneng, gak repot. Setelah itu masuk mobil, keliling Bandung, turun, garing. Saya mau berangkat pengajian dari Solo ke Yogyakarta, sementara jamnya mepet. Kalau saya setir mobil pagi-pagi nggak nyampe waktunya, terus gimana? Ya udah gitu aja kok, repot. Ambil motor, starter, jalan. Di tengah jalan sampai Klaten hujan terus. Nasibnya bagaimana? Mandek parkir? Ya enggak, namanya hujan air. Kehujanan. Saya telepon teman saya, tolong ya nyilih sarung baju takwa, siapkan di lokasi pengajian. Alhamdulillah, keluar dari Klaten terang, sampai lokasi garing. Gitu aja kok repot. Jangan hidup dibuat susah sama pernak-pernik dunia yang gak jelas. Yang gak jelas. Makanya orang-orang soleh pilih satu kebahagiaan yang gratis, kebahagiaan yang murah, kebahagiaan yang gak perlu repot, kebahagiaan yang siapapun gak kenal kaya, gak kenal miskin, gak kenal ganteng, gak kenal cantik, gak kenal wajah gak ganteng, wajah gak cantik, gak kenal punya pangkat, gak berpangkat, gak kenal pandai, gak kenal bodoh. Pokoknya kalau paham satu ini, pasti duduk dimanapun bisa bahagia. Apa itu? Jadikan bahagiaku dalam taat kepadamu. Ya enak lah, wong taat itu nggak butuh modal kok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak bergerak, subhanallah, taat bisa bahagia. Makanya saya kadang bilang sama teman-teman, semalam saya juga ngomong, awakmu ki waras, kamu itu waras, saya waras. Tapi kok ketoke wong edan luwih seneng ya. Kelihatannya orang gila lebih paham bahagia ya. Kok bisa gitu, gimana Bib? Nah itu orang gila itu gak punya teman ketawa. Betul ya? Gak punya teman ketawa. Untuk tertawa gak butuh teman. Bener? Orang gila mau tidur gak punya kasur bisa tidur. Mau tidur gak butuh kasur. Orang gila mau istirahat
nggak butuh rumah, dimanapun bisa istirahat. Betul? Orang gila nggak bergantung sama pasangan hidup, nggak punya pasangan tetap bahagia. Lah anehnya, kita punya tempat tidur susah tidur, punya tempat bernaung susah tinggal di rumah, senengnya keluyuran, punya makanan enak mudah kena penyakit macam-macam, udah punya pasangan hidup yang dikeluhkan mumet. Jadi yang gila yang mana? Yang mana, Bu? Sing waras edan lah. Apakah kemudian yang waras ini gila? Iya. Sekarang banyak kita ini oknum-oknum waras jadi gila. Kenapa? Karena hatinya nggak nyambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya nyambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia itu mudah. Gelar sejadah bahagia, pegang tasbih bahagia. Makanya orang soleh sambil jalan sholawatan sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hatinya senang, tampak wajahnya berseri-seri, wajahnya teduh, adem, kok enak. Kenapa? Hatinya bahagia. Sekarang saya mau nanya, pilih bahagia yang bayar atau bahagia yang gratis? Ada orang itu mau bahagia nunggu kalau ada rokok, nggak ada rokok nggak bisa bahagia. Bojo ayu di sebelahnya, wajahnya cemberut. Istrinya nanya, kenapa wajahmu seperti itu? Orang rokok. Mumet. Ya istrinya tersinggung. Oh aku loh ya. Iya, tapi kalau rokok. Saya mau nanya Mbak, Bu, tersinggung nggak kira-kira? Jadi yang bisa membuat suamimu itu tersenyum adalah sebatang rokok, bukan wajah cantikmu di hadapannya. Kesian atau nggak kesian? Kesian, ya kesian. Ada itu orang bahagia nunggu ada kopi. Untungnya saya ada kopi, tidak ada kopi bahagia, apalagi dapat kopi. Ya, saya bahagia, alhamdulillah, jazakumullah khairan panitia. Hujan-hujan dikasih kopi, nikmat. Ada orang itu dikasih teh, dikasih wedang jeruk, dikasih wedang jahe, nggak ada kopi, mumet dia. Kopi ninti. Nah itu ada teh, ada jus, kopi. Dia mengaitkan bahagianya dengan kopi. Nggak ada kopi dia tidak bahagia. Kasihan atau nggak kasihan? Kasihan. Nah orang soleh terlampau banyak alat untuk bahagia. Ngucap subhanallah bahagia, ngucap astagfirullah bahagia, ngucap ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ngucap sholawat bahagia, sedekah bahagia, gandeng tangan bapak ibunya bahagia, lihat wajah orang tuanya bahagia, guyong sama anaknya bahagia. Masya Allah, terlampau banyak jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sudah dikasih sama Allah Ta'ala. PR-nya kamu bisa merasakannya atau tidak. Betul ya? Betul kan ya? Bu, saya mau nanya lagi boleh Bu? Kalau yang lihat kajian saya semalam di Majlis Ar-Raudhah di Solo di rumah saya, ya sudah dengar ini, tapi diulang-ulang nggak apa-apa, boleh ya? Seorang istri menyiapkan kopi hitam, kopi jahe, kopi susu, teh tawar, teh manis, wedang jahe, wedang ronde, wedang ABC, macam-macam wedang, jus A, jus B, jus C, semua hidangkan untuk suaminya. Terus suaminya ngomong begini, nah, mana air putihnya, air mineralnya mana? Istrinya ngomong, ini semua ada, aku nggak butuh semua ini, aku hanya butuh air mineral. Kamu memang tidak paham selera suami. Saya mau nanya Bu, kalau istri model begini suami model begini enaknya diapakan? Bu, suami model begini enaknya diapakan? Didoakan ya Bu ya. Doakan sadar atau cepat disadarkan.
Ya sadar atau coba disadarkan. Ini mungkin personal suami istri. Coba kalau sekarang di pengajian, saya disuguhi larutan air mineral, wedang jahe, kopi, terus saya ngomong di pengajian begini, panitianya nggak beres, saya datang jauh-jauh dari Solo, nggak dikasih teh. Saya nanya itu ya, kira-kira panitianya sebel atau nggak sebel? Long kopi wedang jahe kopi ono gak disebut, yang disebut saya gak ono. Terus saya tambahin lagi, memang panitianya gak tahu selera saya, panitianya gak punya perasaan, panitianya, piye, dan seterusnya. Saya disuruh ceramah, gak ceramah, tapi nyeramahin panitia. Maka salah satu panitia yang cerdas langsung bilang sama bagian sound system, tolong patenono. Betul ya? Dimatikan. Terus ngomong sama bagian listrik, tolong jeglek no. Iya, jeglek. Akhirnya kemudian apa? Bak. Kemudian setelah bak. Saya itu lampu dinyalakan. Mungkin saya udah babak belur, dikeroyok sama semua panitia. Itu kalau panitia nggak bisa mengendalikan diri, layak dibegitukan sebetulnya. Tapi ya nggak ada yang seperti itu. Kenapa saya ngomong begini? Ini kita termasuk model begitu, cuman nggak sadar. Bu, kalau dikasih duit sama suami bilang apa, Bu? Makasih. Nanya ya, Bu ya. Bu, dikasih duit suami bilang apa? Kurang atau terima kasih? Udah jangan dibahas, itu nggak enak. Udah kita yang personal saja, itu menyinggung orang lain ya. Yuk nyinggung diri kita sendiri. Dikasih sama Allah pasangan hidup, nikmat atau nggak nikmat? Irit dikasih wedang jahe, ya dikasih pasangan hidup. Dikasih sama Allah anak, mirip udah dikasih panitia kopi. Anak dikasih, pasangan hidup dikasih. Oke atau nggak oke? Oke. Dikasih sama Allah rumah ngontrak, mirip dengan larutan. Dikasihlah larutan penyegar. Ajib atau nggak ajib? Ajib. Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya teman, mirip dengan air mineral, lengkap. Cuman satu yang belum dikasih, pekerjaan. Cuman satu yang belum dikasih, pekerjaan. Cari kerja sana sini ditolak. Terus ngomong begini, urip kok kayak ngene, golek duit kok angel, arep kerja kok gak entuk. Terus istrinya juga ngomong, lanang ora becus, cari duit aja kok gak bisa. Saya mau nanya, suami istri ini dengan tadi oknum penceramah seperti saya yang udah disuguhi macam-macam kurang teh, terus ngomel, sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Saya cuma urusannya sama panitia, dia urusannya sama Rabbul Alamin. Panitianya Allah lebih banyak, malaikatnya di setiap sudut ada. Makanya manusia yang nggak bisa melihat, dikasih rumah nggak bisa dilihat, dikasih istri nggak bisa dilihat, dikasih suami nggak bisa dilihat, dikasih anak nggak bisa dilihat, dikasih teman nggak bisa dilihat, dikasih bumi nggak bisa dilihat, cuman melihat yang belum dikasih. Duit belum datang dilihat, pekerjaan belum ada dilihat. Ini diancam oleh Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ngeri.com. Gak syukur, awas diancam. Yang ngancam siapa? Allah. Untung tuh Allah ngancam, gak langsung eksekusi. Kalau panitia tadi langsung eksekusi, patenono. Eksekusi, nggak pakai ngasih surat dulu, tidak, langsung eksekusi. Tapi kalau Allah Ta'ala huwa arhamur rahimin, dia maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Kalau kita bilang terima kasih, ditambah. Kalau kita nggak syukur artinya apa? Kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kalian kufur itu kalau bahasa Inggrisnya ada yang niru-niru kufur, cover. Iya, covernya buku ya, covernya buku, cover itu ya. Covernya buku artinya apa? Yang nutupi buku.
Orang yang kufur nikmat artinya orang yang nggak bisa melihat nikmat, karena nikmatnya itu nggak dia lihat, tertutup darinya, makanya dia kufur nikmat. Sama Allah gak langsung dihajar, gak langsung disiksa, gak langsung diberi sanksi, tapi diapakan? Diancam sayang. Ingat lo ya, siksaku keras, cok macem-macem, ojo macem-macem. Tonton lo nikmat akeh, syukur. Nah, orang-orang soleh tidak bisa merasakan susah karena hidupnya sibuk merasakan nikmat. Ini kok jadi tegang semua, kenapa? Wah, maksudnya malih. Ya, 25 menit udah saya bicara. Ya, jamnya YouTube tidak berdusta. Jamnya YouTube tidak berdusta. Belum ceramah, baru muqaddimah. Judulnya saya lagi menyenangkan hati saya. Dan terlampau banyak cara untuk bersenang-senang. Makanya jangan jadi manusia yang sibuk bersedih hati dan bingung untuk bersenang-senang. Kenapa nggak bisa senang? Karena nggak kenal Allah Ta'ala, sehingga hatinya tertutup, nggak bisa melihat nikmat. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, super nikmat. Makanya Kanjeng Nabi SAW itu kalau di jalan lihat cucunya lari-lari, teman-temannya ditinggal dulu kok. Sebentar ya, kalian jalan duluan. Pelayon sama cucu-cucunya, lomba lari sama cucu-cucunya, bahagia. Nah, sekarang ada kakek nenek, cucunya kumpul di rumah tambah diusir. Umat sirah umat, orang iso turu. Ada enggak yang model begitu? Ya, saya belum jadi kakek nenek, nggak paham ya. Yang kakek-kakek, nenek-nenek ini loh, cucunya kumpul di rumah bukan bahagia, ya justru ngomong sama anaknya, aku ini sudah jadi bapak untuk kamu selama sekian puluh tahun, aku udah jadi ibu untuk kamu sekian puluh tahun, jangan suruh jadi bapak dan ibu untuk anak-anak kalian ya. Masya Allah, Kaisar senang. Nabi Muhammad SAW merangkak Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma bergantian naik ke punggung beliau. Lelah barusan dari perjalanan yang jauh keluar kota, kembali Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Nabi SAW masuk ke dalam pintu yang tembus ke Raudhah sekarang menuju rumah beliau, tapi nggak masuk rumah, belok ke arah kiri, masuk ke kanan rumah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian belum sempat mengetuk pintu, Sayyidah Fatimah udah bukakan pintu. Karena kenapa? Karena putrinya selalu menunggu ketika mendengar berita ayahnya datang, berdiri di balik pintu dengan rindu dan cinta, siap menyambut belahan jiwa ayahnya tercinta yang menguasai jagat raya, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pelita untuk setiap manusia, yang menyebabkan bumi dan segala isinya bercahaya. Begitu pintu dibuka oleh Fatimah Zahra, Nabi Muhammad SAW melihat Fatimah Zahra, langsung mengecup keningnya Fatimah, dan Sayyidah Fatimah mengecup keningnya Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan yang seperti itu, hilanglah semua lelah. Kemudian bertanya, di mana kedua belahan jiwaku Hasan dan Husain? Ditunjukkan tempatnya. Rasul pun menghampirinya. Kemudian Rasul pun merangkak dan mengatakan, naiklah ke punggungku kalian berdua. Rasul pun berputar-putar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua, dan sebaik-baik yang ditunggangi adalah aku. Sallu ala Nabi. Allahumma bahagia gampang. Nah, kok sekarang ini bahagia dikaitkan sama kertas, ya goblok gitu ya. Bodoh, jahil. Maaf saya pakai kata kasar seperti ini ya. Bodoh, goblok, jahil, biar paham. Bahagia kok dikaitkan punya tumpukan kertas duit, punya angka di saldo, ya, nggak punya saldo nestapa, punya saldo bahagia, sehingga nggak akan dapat bahagia. Kenapa? Dikasih Allah nikmat yang luar biasa, namanya al-Islam wal iman. Dikasih Allah Ta'ala nikmat yang luar biasa, namanya orang tua, namanya pasangan hidup, namanya anak, namanya tetangga, namanya sahabat, namanya Indonesia. Hidup di negara ini nikmatnya luar biasa. Gak bisa lihat, sibuk, saldo nol, saldo nol, saldo nol. Kira-kira malaikat gregetan enggak? Malaikatnya gregetan. Iki naik diapakno, rapat malaikat. Ini enaknya diapakan, nunggu izin.
seperti dua malaikat yang minta izin pada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, izinkan kami angkat batu ini, gunung ini kan akan kami timpakan ke warga Taif yang melempari engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Malaikatnya minta izin. Kanjeng Nabi SAW itu, beliau adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bentuk rahmatnya Allah, wujud rahmatnya Allah untuk jagat raya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, jangan, ya, biarkan saja seperti itu. Allah mahdi qaumi, ya Allah tolong mereka kasih petunjuk, karena mereka belum mengerti, mereka belum paham. Aku minta ya Rabb, berharap nanti dari sulbi mereka akan muncul anak-anak yang beriman kepadamu dan beriman kepadaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya justru jadi doa yang baik ketika terzalimi, dan hasilnya warga Taif akhirnya masuk Islam. Jelas semuanya? Apa? Seneng no? Hatimu, Bu. Kalau suaminya nyebelin, bisa seneng nggak? Bu, kalau suaminya nyebelin, bisa seneng nggak? Emang hidup itu nikmat cuma namanya suami. Kalau suamimu nyebelin, Tuhanmu tak pernah menyebalkan. Tuhanmu penuh kasih sayang. Cukup ucapkan Allahu Akbar, hadapkan diri ke kiblat, tunduk padanya, maka engkau akan dapatkan kebahagiaan. Apalah artinya suami jika ada yang memiliki suami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok diam semua, kenapa? Jadi kalau suaminya nyebelin, bahagia atau nestapa? Jika suaminya nyebelin, ingat sama Allah, jadinya bahagia. Kau bisa bersabar menghadapi suami yang menyebalkan, pahalanya adalah surga. Maka begitu lihat suami yang menyebalkan, langsung berikan senyum terindahmu. Nanti kalau suami heran dan bertanya, aku ini menyebalkan, kenapa engkau bisa bahagia? Jawabannya adalah, terima kasih, karena engkau menyebalkan, aku mendapatkan surga. Bagaimana aku akan menunjukkan wajah durjana sementara di hadapanku ada surga, karena engkau selalu durjana padaku. Sanggup ngomong gitu, Bu? Wah, bisa urusan sama polisi nanti, bisa diajar sama suaminya. Jangan ngomong begitu, itu cukup disimpan dalam hati. Senyum aja. Alhamdulillah Mas, aku selalu bahagia ketika menatap wajahmu. Itu aja. Yang di dalam nggak usah diomongkan. Yang di dalam nggak usah diomongkan. Bu, suaminya pulang nggak bawa duit, bahagia nggak? Pilih mana? Suaminya pulang bawa duit atau suaminya pulang nggak bawa duit? Pulang bawa duit, itu normal. Itu biasa-biasa saja. Tapi hidup itu sering terjadi hal yang nggak biasa. Betul? Sering atau jarang? Sering. Suaminya mestinya hari itu gajian, pulang bukan bawa gajian, ternyata berita pemecatan, dan gajinya pun disita oleh perusahaan karena ternyata dia punya hutang sama kantor. Kalau kondisinya seperti itu, ibu bahagia atau sedih? Bahagia atau sedih? Terus menunjukkan wajah pada suami, wajah bahagia atau wajah nggak enak? Wajah nggak enak. Coba bayangkan kalau ibu jadi suami. Ini korban semua nih. Suami pulang capek-capek, dipecat itu kan nggak enak ya. Terus gaji nggak bisa diambil karena dipotong hutang, itu nggak enak ya. Sampai rumah kan mestinya butuh pembelaan dari istri, dapat pelukan cinta. Oh sayang, nggak jadi masalah, engkau tidak membawa uang, tapi engkau kembali kepadaku sayang, karena engkau adalah lebih dari dunia bagiku. Masya Allah, harapannya begitu. Tapi sampai di rumah yang ada adalah lagi kopi, bayar kontrakan kipi, tak masuk mikir tuh Mas. Makan mikir anak kerjaan di Joko Mas. Mas ini urip kiye. A sampai Z. Ada ndak oknum istri model begini? Lu jangan asal tuduh, nggak boleh loh ya. Makanya saya kalau ceramah selalu pakai oknum sekarang ya, oknum gitu ya. Oknum istri model begini ada ndak? Lebih baik yang menjawab kaum wanita. Oknum istri model begini
sebelah kanan saya ada enggak? Banyak itu. Yang di sini oknum istri model begini ada enggak? Terjadi perbedaan pendapat cukup signifikan di sebelah kiri. Samar-samar banyak, enggak ada gitu ya, perbedaan pendapat. Karena terjadi khilaf di antara sayap kanan dan sayap kiri, maka saya pada yang tengah ini pihak yang paling adil kelihatan. Oknum istri model yang begitu ada atau tidak? Saya lebih percaya kepada korban, karena korban itu lebih jujur daripada pelaku. Masya Allah. Saknone, Masya Allah. Nah, ini terjadi dengan istri yang solihah, sotnya kental, solihah. Beda. Bukan pakai bahasa Indonesia salihah, bukan bukan sot, solihah. Lalu suaminya dengan wajah gak enak, sedih, istrinya memberikan wajah yang senyum. Terus suaminya ngomong, "Dik, saya mau cerita sesuatu." "Wis ojo cerita apa-apa sih. Awak mau kesel, tak pijeti sih." Masya Allah. Apakah yang model begini banyak? Sabar. Ini belum pengajian, nanti pengajian belakangan aja. Ini ngobrol dulu ya, ngobrol dulu. Yang model begini banyak enggak? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum pria. Coba yang wanita jujur saja. Yang model begini banyak enggak, Bu? Hati-hati loh, ini pengajian loh. Ucapanmu dicatat sama kanan dan kiri loh. Nah, yang model begini engkau pernah melakukannya enggak? Kalian sebagai istri pernah melakukannya enggak? Daripada kita nuduh orang lain, lebih baik kita jujur ya. Aku pernah enggak gitu ya, cocek gitu. Dicek dirinya nih sebagai istri. Setelah itu ngomong sama suaminya, "Mas, ya sudah saya masakkan macam-macam. Dik, saya ada berita nggak menyenangkan, saya nggak enak aja dibahas. Ini bahas yang enak-enak dulu aja." Makan, langsung makan, istrinya nanya, "Ada apa?" "Suara pijeti enak." "Ada apa, Mas?" "Aku dipecat." "Alah ngono mbok pikir." Mas, buat aku tak penting kamu dipecat dari semua perusahaan, asalkan engkau tak memecat diriku. Masya Allah. Wedok model ini ajib, saudara-saudara. Dan insya Allah di kanan dan di kiri ini yang modelnya seperti ini, insya Allah. Husnul. Gak boleh suudon ya, Bu ya. Betul gak, Bu? Mungkin kemarin ada yang model begitu, tapi kalau sekarang nggak ada. Kalau sekarang semuanya nanti pulang dari sini, "Mas, pijeti ya, Mas." Masya Allah. Bu, nah itu bahagia. Lah saya heran, punya bojo, suami punya istri, istri punya suami. Mestinya pijet-pijetan itu bisa bahagia, betul ya? Itik-itikan bisa bahagia, suap-suapan bisa bahagia. Tambah bahas yang buat ruwet. Pokoknya dipecat, Mas, bla bla. Ya Allah, dunia. Kalau malam itu kamu mati nggak dibahas nggak? Betul ya? Kalau malam itu kita mati dibahas nggak? Enggak. Terus ada yang beresin nggak? Ada, dibereskan. Dah, sekarang waktunya pengajian. Mukadimah selesai. 40 menit kurang 50 detik. Ya, mukadimah selesai. Alhamdulillah, hujannya bisa diajak ngobrol. Suruh pindah dulu, ya nurut ya hujannya ya. Makanya jangan suudzon sama malaikat-malaikat yang ngirim hujan. Oh, yang ngirim itu ya malaikat kok. Emang yang ngirim hujan setan? Nggak ada setan ngirim hujan. Yang ngirim hujan malah malaikat. Malaikat tuh hanya menjalankan tugas sesuai SOP yang berlaku, dan SOP itu bisa dirubah dengan permintaan pengajuan proposal tertentu ya kepada yang maha kuasa. Lo ini serius ini, bisa dirubah lah proposal pada yang maha kuasa, itu namanya
doa. Lah kadang banyak orang itu pilih yang ruwet, ada orang yang pinter, dia nggak capek-capek ya mencari duit ke sana dan ke sini, dia capek cari temen. Ya, begitu punya teman dia cukup ajukan proposal. Sekali proposal di ACC yang dia dapat lebih daripada orang yang kerja selama 1 tahun. Kalau mengajukan proposal sama perusahaan dana CSR Woboglia bisa seperti itu. Nah kalau proposalmu kepada yang punya jagat raya seperti apa? Masya Allah. Tapi itu gak gelem sengai ruwet udu'uni astajib lakum, sampai Allah tuh maksa jalu marang aku, minta sama saya, minta tak kayak jalu tawa mikir ini duit neng dia kok gak koplat. Lho para kiai habaib asatid masyayikh kan ya paham ilmunya. Lah porot-porot golek duit. Ngajukan proposal iso kok. Ajukan proposal. Jadi kalau kiai habib para asatid itu buka toko pergi ke pasar, itu cuma pantes-pantesan. Formalitas. Kayak gitu nganggur. Formalitas. Kenapa? Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW, mencontoh para sahabat. Formalitas untuk mencari pahala, bukan untuk mencari harta. Kalau harta, ajukan proposal saja ke langit, hasilnya lebih besar. Makanya para kiai habaib itu sibuknya baca Yasin, Waqiah, Al-Muluk, Tiba, Barzan, Jisim, Tuduror, iya. Burda, sibuknya ziarah Wali Songo, ziarah Wali Pitu, ziarah Habib yang gak tercantum dalam kelompok Wali Songo. Sebab kalau dimasukkan ini para masyayikh dan habaib, Indonesia bukan Wali Songo, wali miliaran. Setiap kampung itu kuburan banyak walinya itu. Betul ya? Kadang-kadang kita ziarah jauh-jauh, padahal walinya di sebelah kita. Banyak wali di Indonesia. Makanya saya nggak pernah khawatir terhadap negeriku tercinta. Badai yang datang, angin ribut yang menggoncang, aku tak pernah khawatir pada negeriku, karena di sini hidup para wali yang jumlahnya unlimited. Jangan di-share ya, jangan. Nanti semua jadi tenang. Kalau di-share semua jadi tenang. Orang sekarang kan nggak seneng orang tenang, senengnya orang ruwet ya. Berita yang buat tenang itu jarang disiarkan. Berita yang buat heboh, gaduh, itu yang jadi viralkan. Makanya kita akan kasih berita-berita yang nggak buat heboh, tapi yang menenangkan dan menyenangkan. Jelas semuanya? Apa? Ajukan proposal. Dari mulai ceramah tadi sampai sekarang saya nggak mikir loh. Yang ada saya keluarkan. Tadi ngerti-ngerti bahas sudah jaluk sing urip. Kan begitu ya. Minta sama Allah Ta'ala. Saya nggak pernah takut minta. Mau minta sama Allah kok. Orang be awakmu kok. Kalau minta sama kamu kan udah baru minta aja udah kamu nyinyirin, jaluk meneh. Dia lagi. Betul kan? Kalau sama Allah, Allahumma tambah Allah seneng lah. Lanjut. Ayo hambaku jaluk terus. Aku sugih, sing paling sugih. Kabeh weku jaluk. Seneng minta. Mulih mintanya maksa. Allahumma Gusti. Wah ini kalau dijelaskan panjang ini sampai subuh. Perjanjiannya cuma 1 jam kok. Loh ya lanjut, saya jauh-jauh dari Solo ya pengen ganjaran banyak. Ah ini nih, boleh ya ngobrol dikit ya. Tapi yang lain jangan dikasih tahu ya. Serius. Cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pengajian ini kan judulnya kan gaduh-gaduh ya. Pokoknya apa yang di hati dikeluarkan. Tapi muaranya satu, tetap pada Nabi Muhammad SAW. Cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bahas beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi. Kalau bahasnya begitu ya entek ya. Nabi, Rasul, selesai. Nanti akhirnya kita nggak mau nyontoh. Raiso nyontoh Nabi begitu. Selesai. Kita harus meletakkan Nabi Muhammad SAW itu manusia, tapi Nabi loh ya, tapi Rasul. Artinya jangan disamakan dengan kita. Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang beliau lakukan bisa dicontoh oleh umatnya yang paling lemah. Makanya Nabi SAW itu sholat malamnya witir. Ya.
Sholat malamnya witir, tahajudnya witir. Kalau wali-wali 1000 rakaat. Kenapa? Kanjeng Nabi SAW itu mau ngasih contoh buat yang malas-malas seperti kita. Nah, awakmu gak kuat 1000, nah aku 1000 kok gak untuk pahala sunnah. Betul ya? Ya, kita dikasih yang 11 rakaat, witir. Kita aku mencontoh Nabi Muhammad SAW. Senang, padahal kita termasuk al-malsu wal kesetu. Kan anjurannya ada tambahan, ini ada tambahan, tapi senang. Ini standar minimal untuk umat Nabi Muhammad SAW. Waktu hijrah, contohnya hijrah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hijrahnya siang-siang, semua suruh lihat. Bahkan beliau itu menghunuskan pedang di kota Mekah, jalan berlenggak-lenggok. Ayo, siapa yang pengen istrinya jadi janda? Ayo, hadang saya. Wah, keren habis. Minggir kabeh, keluar dari Mekah menuju Madinah itu dengan gagah. Apa sahabat yang lain disuruh niru begitu? Remuk. Sahabat yang lain mau niru begitu, ya dikeroyok sama orang-orang musyrik. Maka Nabi Muhammad SAW yang paling berani, yang paling hebat, yang paling luar biasa, mencontohkannya nggak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah mencontohkannya malam-malam, orang lagi tidur, sembunyi, jalannya muter. Jadi kalau dikejar pada kesasar kecil, Rasul nggak lewat situ, jalannya muter. Dan karena jalan muter ini nggak semua orang tahu. Yang tahu orang musyrik. Sama Nabi digaji orang musyriknya, tak bayar ya kamu nyupiri saya. Padahal Nabi Muhammad SAW yang punya galanya, beliau merendahkan diri serendah-rendahnya agar bisa dicontoh oleh umatnya yang penakut seperti kamu dan aku. Sembunyi. Biar apa? Menyelamatkan diri itu harga yang paling mahal. Menciptakan ketenangan itu harga yang mahalnya luar biasa. Dan nanti dibahas. Tadi saya menunjukkan cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Ini urusan tentang cara saya ceramah gitu. Bu, dengarkan baik-baik yang satu ini. Karena yang satu ini mungkin jarang didengar dari orang lain, mungkin. Ya, sebab saya baru mendapatkan makna ini di hati saya malam Kamis yang lalu. Tepatnya Kamis pagi ketika ngobrol sama teman, ya, ngobrol-ngobrol sama teman di Pangkalan Bun. Malamnya saya ceramah, paginya sebelum ke bandara ngobrol tuh. Ketika Hajjatul Wada, di depan 120.000 sahabat, ya 120.000 sahabat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa wejangan, nasihat dan pesan. Di antara pesan beliau SAW ada satu kalimat, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Terjemahannya kalau zaman now ini ya, zaman sekarang ya, tolong di-share walaupun cuma satu, tolong di-share. Nabi Muhammad SAW menyadari kapasitasnya sebagai manusia, kapasitas beliau sebagai manusia tidak, ya manusia loh ya, bukan bicara Nabi atau Rasul ya, sebagai manusia tidak bisa menjangkau semua tempat, tidak bisa menjangkau semua manusia. Artinya nggak bisa datang ke sana. Kenapa? Karena bumi ini sangat luas, waktu sangat terbatas, dan manusianya sangat banyak. Maka Nabi Muhammad SAW menggunakan sistem yang namanya yuk kita bantu menyampaikan, yuk kita bantu share. Nabi SAW melibatkan orang lain. Yang penting apa? Esensinya, pesanku gimana caranya bisa sampai. Akunya nggak harus ke sana, tapi pesanku harus sampai ke sana. Keren habis nih. Akunya nggak harus sampai ke sana, tapi pesanku harus masuk rumahnya. Akunya nggak harus ke sana, tapi pesanku harus sampai ke kamarnya. Akunya nggak harus ke sana, pesanku harus sampai ke kantornya. Akunya nggak harus ke sana, pesanku harus masuk ke jajarannya.
akunya nggak harus ke sana, pesanku harus masuk ke semua instansinya. Pesanku nggak harus ke sana, aku nggak harus ke sana, pesanku harus masuk ke semua karyawannya. Ini keren dong, nggak keren? Belum selesai. Balighu anni walau ayat. 120.000 sahabat menjalankan tugasnya radhiyallahu ta'ala majma'in. Ting 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 ting, akhirnya sampai Rungkut, sampai sini pesennya Nabi Muhammad SAW nyampe, betul ya? Sampai. Nah, saya pengen jadi salah satu penyampai pesan Nabi Muhammad SAW. Makanya dari dulu saya ngomong, nanti kalau umur saya 50 tahun, saya nggak pengen keliling kemana-mana. Saya pengen duduk di rumah, tapi saya pengen ada di mana-mana. Saya pengen duduk di rumah, tapi saya ada di mana-mana. Caranya apa? Menggunakan teknologi, media. Saya pakai YouTube nih. Ya pakai YouTube. Subscribernya belum banyak, baru sekitar 850.000. Sedikit, artis tuh lebih, ada yang 1 juta, 2 juta ya. Kita nyebar ilmu baru 850.000 ya, alhamdulillah lumayan, not bad ya, daripada kamu cuma 12 gitu. Aku 850.000 kan ya lumayan keren gitu kan ya, alhamdulillah, senang gitu. Saya share ini ke YouTube saya, klik, betul. Yang nonton YouTube saya, subhanallah, dapat pesannya Nabi Muhammad SAW, dapat pesannya Rasulullah. Ada yang nonton tuh tadi lagi sumpah, gelap hatinya, gelap pikirannya, gelap pandangannya. Dengar kajian kita malam hari ini, tiba-tiba, ya Allah, urip ki gampang yo, seneng ki gampang, masya Allah, berubah. Gara-gara satu pesan, dia berubah. Maka dia akan menyampaikan pesan saya tadi itu dari pesan Nabi Muhammad SAW yang saya sampaikan, disampaikan ke temannya, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan saya, kira-kira semua pesan yang saya sampaikan ini laporannya nyampe tidak ke Nabi Muhammad SAW? Nyampe ya? Kan sampai. Loh, itu kok ada yang mengamalkan sholawat? Siapa yang ngajarin? Naufal. Loh, itu kok ada yang novel gitu. Sampai. Akhirnya, kalau dalam bisnis itu berantai, yang menyampaikan pesan dapat persen, betul? Dapat persen. Bahasa kerennya poin, dapat poin. Nah, kira-kira nanti poin saya banyak enggak? Semakin banyak poinnya, maka semakin banyak diberi oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk kita jadi orang yang modal nggak banyak tapi penyampai pesan, share. Tapi share sing kaya ngene, ojo nge-share tabrakan ya, remuk wonge mbok foto share. Bangun tidur saya buka klik, wajah penuh darah, aku dadi sumpek, poinmu negatif. Catatan semua itu. Jadi share. Jelas semuanya? Ya, ini tambahan ilmu. Lanjutkan ceramahnya, Bu. Udah cukup atau masih mau? Tambah ya? Ya, kesian Bansur. Udah diganti belum, Mas? SOP-nya kan 30 menit ya. Lanjut ya apa ya? Walaupun masih biasa. Tadi yang awal saya kan, iya. SOP-nya 30 menit. Ini udah berapa nih? 50 sekian. Belum diganti. Lanjut. Tidak apa-apa ya. Lah, yang Banser lagi duduk di mana? Oh, ngadek kabeh. Oh, adil. Ya, semuanya ternyata berdiri. Biasanya kalau teman-teman Banser lagi tugas itu kan gantian. Ya kan? Gantian. Kalau saya kan enak, nggak seperti Banser. Kiai sama Habib itu nikmat. Sakno Banser. Ya kesian Banser. Banser itu apa ya? Kalau bahasa saya ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Pangkatnya nggak pernah nambah. Betul kan ya? Terus Banser ya pangkatnya segitu aja, Banser terus. Benar? Dan ketika kiainya atau habibnya ini ceramah, yang dielu-elukan orang siapa? Ya aku. Bansernya, orang saya kenal. Karena saya kenal. Betul kan ya? Nggak ada yang kenal. Bahkan mungkin sebagian orang kenalnya nggak enak. Masa aku duncang-duncang loh.
diborong-dorong sama Banser. Gara-gara apa? Bansernya pengen ngamankan Habibnya, ustadznya atau kiainya. Jangan sampai terjadi korban manusia-manusia yang cinta buta. Saya tuh berapa kali jadi korban manusia cinta buta. Ditubruk, diambung, itu nempel plong. Itu lolos dari penjagaan Banser. Wah, ada lagi yang saking cintanya salaman grawuh kukune dawa. Akhirnya ya kita dramatisir sedikit, soek, padahal tergores. Oh ya, Banser tugasnya menjaga semua itu. Tapi ada yang muji. Dono. Yang dipuji siapa? Habibnya Masya Allah, kiainya Masya Allah, ustadznya Masya Allah. Banser nggak disebut. Jadi ganjarannya si paling akeh sapa? Banser. Udah menderita, teraniaya, tak ada pujian untuknya. Iya, betul ya. Kudanan, kepanasan, ngadeg, gak disuguhi wedang jahe, sakno. Hitung. Walaupun di belakang ada, tapi khususnya untuk berdiri lama gitu. Ini semua ya, ini semua nanti di akhirat. Jangan kamu kira kalau niatnya betul ya, yang dapat pahala Habibnya ini. Enggak, pahalanya utuh podo. Makanya masuk surga itu judulnya berjamaah rombongan. Nanti ditanya, rombonganmu siapa saja? Gitu, di absen. Rombonganmu siapa saja. Makanya kita disuruh cari gerbong yang besar, tinggal modalnya minal katutin, kata Habib Syekh begitu. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Munsyid yang suaranya merdu dari Solo. Orang Solo itu Masya Allah, Masya Allah. Loh, ya saya warga Solo kok ya. Warga Solo kan ya boleh, hubbul waton minal iman, cinta kotaku ya bagian daripada iman. Habib Syekh itu Masya Allah, teman ngaji saya dari saya kecil. Memang teman, betul ya, sampai akhirnya saya masih kecil, Habib saya udah besar. Betul kan, Habib saya udah besar, Masya Allah. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf ini suaranya merdu. Banyak orang punya suara merdu, tapi merdunya Habib Syekh lain. Kalau mau tahu, duduk dengarkan sendiri. Percuma juga saya ngomong wah. Itu namanya apa ya, iklan tanpa bukti. Ya silahkan datang dan dengarkan sendiri. Kemerduan suaranya itu berbeda. Kenapa? Karena namanya Syekh. Agak aneh, namanya kok cuma satu kata ya, Syekh. Kenapa namanya Syekh? Karena beliau punya ayah namanya Abdul Qadir. Ayahnya ini berharap semoga anaknya ini Syekh bin Abdul Qadir menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena ayahnya Habib Syekh Habib Abdul Qadir As-Segaf waktu lahir di kota Siwun Hadramut, jabang bayi ini dibawa menghadap kepada Sahibul Maulid Simtudurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali ini adalah adiknya Mufti Mekah Habib Husain. Habib Husain ini adalah selama 6 atau 7 tahun menjadi gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Ya Khalil Al-Bangkalani. Keduanya berguru pada Habib Husain. Makanya ketika Mbah Hasyim itu dari Jombang mau ke Tegal, mampir ke Solo, nawai itu betul pengen ketemu dengan anaknya Habib Ali, namanya Habib Alwi, ayahnya Habib Anis. Ketika ketemu cuman mau ngomong begini, Beb, saya mampir ke sini karena saya ini muridnya Pak Denjenengan. Saya mau nyambung silaturahim sama keluarga guru saya. Ini akhlaknya Mbah Hasyim Asy'ari. Keluarga gurunya dicari. Datang ke Habib Ali masih kecil bayi ini ya, bapaknya bawa minta nama. Orang dulu itu kalau minta nama sama orang soleh. Orang sekarang kalau minta nama sama hal-hal yang belum soleh, cari nama ke Google. Koplak. Punya tonggo imam masjid, betul ya? Punya tonggo itu mode, punya tonggo Pak Yai, cari nama ke Google. Papi, mami, ya, mi, ya. Pa, ya, bu, ya, Dek, Mas. Udah saya searching di Google, ini kelihatannya nama ini bagus banget.
Nama ini bagus banget. Setelah ditulis ya ternyata salah. Ya karena ejaannya Google, nggak ngerti Arab asli, sehingga ketika disodorkan sama kiai di masjid, kiainya bingung, jenenge apa ini? Bingung, dieja pakai bahasa Indonesia, artinya ke Arab nggak jelas. Tapi dulu ulama-ulama itu didatangi sama tetangganya, didatangi sama orang-orang di kampungnya, dimintain nama, pasrah bongkoan. Ini anak saya, tolong dikasih nama. Percaya 100% sama ulamanya. Kebetulan hari itu Habib Ali Al-Habsyi semalam barusan mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata pada Habib Ali Al-Habsyi, Sayyidul Maulid Simtudurar, wahai Ali, tolong sebut-sebut aku di pengajianmu, di majelismu. Tolong sebut-sebut aku. Paginya datang orang minta anak buat bayinya. Habib Ali kemudian ngomong, beri nama Abdul Qadir. Besoknya datang orang lagi bilang, minta nama anak, beri nama Abdul Qadir. Ada 7 nama Habib ya dalam seminggu itu yang lahir laki-laki, semuanya dikasih nama Abdul Qadir dan semuanya jadi wali yang luar biasa. 2 diantaranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah yang menjadi pemimpinnya para habaib almarhum, dan juga Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, ayahnya Habib Syekh. Apa hebatnya ayahnya Habib Syekh? Sabar ya, nyantai dulu nih, kita cerita ulama biar kita paham. Ayahnya Habib Syekh ini hidupnya ngurusi masjid, masjid, ngimami masjid, carikan dana buat masjid, pokoknya hidupnya masjid. Salah satu kerjaannya jual daging kambing. Salah satu kerjaannya sembelih, jual daging kambing. Pantes-pantesan ngikutin syariat, nggak mau jadi pengangguran, tapi bahagianya luar biasa. Ayahnya Habib Syekh ini, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, hari Jumat pamit sama istrinya. Kalau bahasa kita, Dik gitu ya, Dik, pamit mau ke masjid ngimami Jumat dan saya tidak kembali lagi. Hari ini saya mau meninggal. Coba ini kalau istrinya dipamiti suami model begini, mas, ojo aneh-aneh. Ya, kamu nih coba dicek dulu, kamu kenapa ini? Tapi ini istri yang solihah ya. Ya insya Allah panjang umur, ya insya Allah panjang umur. Enggak, ini bukan bab panjang umur pendek umur, tapi saya benar-benar nanti mau meninggal, tolong maafkan semua salah saya. Terus wasiat begini, berangkat. Dan hari itu berangkat pakai jubah baru, baju takwa baru, kaos dalam baru, sarung baru, semuanya serba baru, dan parfum yang dioleh-oleh Habib Syekh. Waktu itu Habib Syekh kerja di apa namanya Tanah Suci, ya pernah ngirimi ayahnya itu parfum, belum dibuka-buka sama ayahnya. Hari itu dibuka, dipakai, dipakai. Berangkat niat mau kembali pada Allah Taala. Sampai masjid, noleh kepada shaf yang kedua, ada anak muda namanya Habib Muhammad Najib bin Toha As-Segaf, adik iparnya Habib Anis, masih muda. Dipanggil, Najib, kamu kesini. Hari ini kamu jangan sholat di shaf kedua, kamu sholat di shaf pertama persis di belakang saya. Nanti kalau waktu saya sholat terjadi sesuatu dengan saya, tolong kamu gantikan jadi imam ya. Nah, yang diamanati ya rojok bingung gitu kan ya, ya gitu aja tanpa paham maksudnya apa. Sholat rakaat pertama itu baca Al-Quran sama suaranya seperti nahan nangis gitu, sehingga di belakangnya ikut nangis. Rakaat kedua sama. Sujud yang terakhir hari Jumat, sujud yang terakhir gak bangun-bangun. Maka yang diamanati di belakang ini merasa aneh kan ya, terlampau lama. Lihat, mengangkat kepala, dilihat jubah ya ayahnya Habib Syekh ini seperti ada yang ngangkat ke atas. Jubahnya nih seperti ada yang angkat ke atas. Setelah itu bluk, jubahnya jatuh sendiri, nempel ke tubuhnya. Maka makmumnya tadi ini paham terjadi sesuatu, maju sedikit, kemudian Allahu Akbar, atahiyat, salam. Setelah itu semuanya ngurubung ke depan, ternyata meninggal dunia. Cari di kitab manaqibnya para wali di jagat raya ini, carilah yang meninggal di hari Jumat, sholat Jumat dalam keadaan sujud yang terakhir, jadi imam dan berpesan pada keluarganya dan orang di sekitarnya, aku akan berpulang hari ini. Cari, saya baru ketemu di Indonesia dan itu di Solo, saudara-saudara. Maksudnya banggalah
Di negeri ini banyak wali. Jelas? Tadi bahasa apa? Tekan ke situ. Nama. Ya. Sekarang ini enggak, belum, itu nama kan belakangan. Maka saya nggak pernah mikir kalau ceramah Pak. Yang ada di keluarga. Boleh lanjut? Habib Syekh tadi ya suaranya enak. Kalau saya suaranya enak. Tapi kalau diem jauh lebih. Suara saya enak. Tapi kalau diem jauh lebih enak. Nabi Muhammad SAW ini begitu kita masuk dalam gerbong, oh ya ketemu kalimat ini, Allahumma ja'alna minal katutin. Ini kalimatnya Habib Syekh. Ya Allah, jadikan kami dalam kelompok orang-orang yang katut, orang-orang soleh. Minal katutin, ya katut orang-orang soleh. Cari gerbong yang besar, gerbong yang besar. Nunut orang soleh. Karena orang-orang soleh itu ahlul wafa. Ahlul wafa hum. Ada qasidah yang kalimatnya seperti itu ya. Subhana man dzikruhu izzun li dzakirihi. Ada munsyidnya siapa nih? Oh, Mansur ya. Izzun li dzakirihi. Ada kalimat ahlul wafahum liman wafahum. Orang-orang yang pandai membalas budi adalah para nabi, para rasul, dan penerus beliau-beliau, yaitu para wali. Mereka, beliau-beliau adalah orang-orang yang ahli membalas budi. Liman wafahum, untuk orang-orang yang memang ya mau berjuang untuk membela mereka. Contohnya adalah ini di Surabaya ada namanya almarhum Habib Thohir Al-Hamid. Ya, Habib Thohir Al-Hamid itu muridnya Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Beliau muridnya. Saya beberapa belas tahun yang lalu berkunjung ke rumahnya, ketemu beliau masih hidup, cerita. Novel itu saya pernah di telegram sama guru saya Habib Ali Bungur. Bunyi telegramnya, berangkat sekarang ke Jakarta, kita akan ziarah Sunan Gunung Jati. Saya dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW lewat mimpi kalau Rasulullah akan hadir ikut ziarah bersama kita. Jadi kamu jangan sampai terlewatkan, ikut. Nah, ini enaknya kalau minal katutin ya, wali-wali ini dapat berita gembira, yang dicari siapa? Kita nih murid-muridnya, ayo kumpul gitu. Nah, terus ngomong sama gurunya, guru, saya nggak bisa nyusul ke Jakarta, nggak ngejer nanti. Dulu belum ada jalan tol, ya belum ada mobil, naiknya dokar gitu kan. Kapan sampainya? Nah akhirnya izin langsung nyusul ke Cirebon, boleh nggak? Oh boleh, nyusul ke Cirebon. Sampai di Cirebon waktu ziarah, ya namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur itu pengikutnya banyak. Bukan cuman santri, bukan cuman Habib, bukan cuman kiai, bukan cuman ajengan. Ada juga pejabat-pejabat lokal. Ada juga orang-orang yang memang punya kekuatan gitu ya, punya posisi kedudukan di masa itu. Nah, cuman di makam Sunan Gunung Jati itu kan ada peraturan di masa itu ya, kalau bukan Habib gak boleh masuk area makam. Lah yang gak boleh ikut masuk marah. Oh, namanya juga punya jabatan kok dilarang sama yang jaga itu ya, gak boleh masuk, marah, terjadi cekcok. Lah Habib Ali kan belum masuk, Habib Ali Bungur belum masuk, noleh. Ada apa kok ribut-ribut? Ini Bib, kita nggak boleh masuk ziarah. Coba kalau itu kita mengatakan, oh memang peraturannya begitu, kalian tunggu di luar ya, saya wakili. Ya, mungkin kita gitu ya. Habib Ali Bungur lain. Beliau mengatakan, oh nggak boleh ya teman-teman saya masuk. Nggak boleh Bib, karena bukan Habib, nggak boleh masuk. Ya udah, saya tidak akan masuk. Yuk kita ziarahnya dari luar saja. Fatihah, Yasin, tahlilnya dari sini. Sekedar satu hal yang pengen saya sampaikan ke kalian semua, kata Habib Ali Bungur ke pengikutnya, jangankan kok masuk makamnya Sunan Gunung Jati, nanti kalau saya diperintahkan masuk surga, tak akan kulangkahkan kakiku masuk surga sebelum kuajak kalian semua masuk bersamaku. Nah ini kalau gerbongnya seperti itu, ini baru cucunya Nabi Muhammad SAW, dan ini baru pewaris ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasul akan rela ada umatnya yang tertinggal? Hasya wa kalla. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Allah akan beri kamu sesuatu yang buat kamu jadi ridha, jadi puas, jadi senang. Apa itu? Kepuasan Nabi SAW adalah kalau kita seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Jelas semuanya? Saya ceramah apa ini? Udah 1 jam lewat. Gak jelas ya ceramahnya ya. Saya aja yang ceramah bingung, kok gak jelas ceramah saya.
Ya, karena saya nggak mikir. Tapi yang penting ada satu hal, jangan kalah sama orang gila. Ya, jangan susah untuk mendapatkan bahagia. Betul ya? Dan kita ini punya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling sayang pada kita, yang cintanya luar biasa. Dan sebagai penutup saya mau kalau orang kampanye perusahaannya, kampanye tentang yang dia milikin, saya mau kampanye satu hal. Selama bulan Maulid ini saya kampanyekan betul, saya suarakan betul. Apa itu? Yuk kita jadi tim sukses sholawat. Walaupun sholawat itu nggak perlu tim sukses, udah sukses dan kita akan jadi sukses karena sholawat. Cuman istilah saja, istilah ya. Masuk tim yang ikut mensukseskan gerakan Indonesia bersolawat, walaupun Indonesia sudah bersolawat. Ya, Indonesia bersolawat. Kesadaran akan pentingnya solawat. Sekarang ini banyak umat Islam yang nggak sadar kalau solawat itu penting. Nggak sadar, benar-benar nggak sadar. Saya akan buktikan, boleh ya Bu? Penting mana sarapan sama solawat? Allah gaya. Gak. Penting mana sarapan sama solawat? Kalau ternyata lebih penting solawat, maka tiap pagi yang kamu tanyakan pada anakmu adalah sudah solawat belum? Tapi tidak, yang kamu tanyakan sudah sarapan belum? Betul? Ayo jujur, betul? Penting mana gosok gigi sama solawat? Penting mana mandi sama solawat? Penting mana uang saku sama solawat? Kalau yang lebih penting itu solawat dalam hatimu, maka kamu tak akan menanyakan yang itu sebelum engkau tanyakan sudah solawat belum pagi ini. Tapi ternyata itu hampir tidak terjadi. Yang ditanya udah mandi belum, nah udah gosok gigi belum, uang sakunya udah dibawa belum, bekalnya udah belum, solawat gak disebut. Betul ya betul? Berarti tadi yang saya sebutkan banyak orang belum sadar tentang pentingnya sholawat, itu betul atau betul? Betul, kalau salah nggak saya omongkan. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang surga itu tidak akan dibuka untuk siapapun. Nabi Adam alaihissalam, kakeknya Nabi Muhammad SAW dan kakeknya kita semua datang ke pintu surga, minta pintu dibuka, tidak akan dibuka oleh Allah Ta'ala kecuali satu hal, kalau bawa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang buka, baru boleh masuk yang lain. Kenapa? Pintu surga udah diprogram sedemikian rupa sama Allah Ta'ala. Kalau ada yang kentut minta izin masuk, ditanya siapa kamu? Novel. Oh, tak boleh, belum diperintah buka sebelum Nabi Muhammad SAW yang membuka. Makanya Rasul mengatakan, nanti ketika aku di depan pintu surganya nanya, kamu siapa? Maka aku jawab Ahmad atau Muhammad SAW. Surganya pun berkata, saya diperintahkan Allah tidak boleh membukakan pintu surga ini kepada siapapun sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalamnya. Sallu ala Nabi. Itu yang punya surga Nabi Muhammad SAW. Mahsyar, tahu padang mahsyar? Dalam riwayat minimal didiamkan di mahsyar itu 1000 tahun. Didiamkan di mahsyar 1000 tahun. Dan mahsyar itu panasnya luar biasa, tidak ada tempat bernaung, dataran lapang, nggak ada gedung-gedung, nggak ada. Ada riwayat yang mengatakan yang masih diizinkan di padang mahsyar berada itu Bukit Uhud. Ya, gunung Uhud. Kenapa? Karena kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nah, kalau batu jatuh cinta sama Nabi disebut-sebutkan kepada kita semua, Uhud itu kekasihku, aku juga cinta dia. Uhud kekasihku, aku juga cinta dia. Itu gunung batu jatuh cinta diumumkan ke umatnya. Atas bagaimana kalau Anda dan saya jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW? Gak mungkin gak diumum, no. Rasulullah juga mengumumkan, oh itu loh ya di Surabaya ada fulan-fulan itu kekasihku, aku juga cinta dia. Oh itu di Solo, oh Semarang, ya di Jogja, di Jakarta, di Bandung, di Papua, dimanapun orang-orang yang cinta pada Nabi Muhammad SAW akan disebut oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat dan di mana beliau berada.
1000 tahun, panasnya luar biasa. Semua minta tolong Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nolak semua, nggak iso. Yang bisa hanya Nabi Muhammad SAW. Begitu Rasul minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, selesai, mahsyar ditutup, lanjut perjalanan surga atau neraka lewat yaumul hisab. Yang punya semuanya, maka dikatakan juru selamat teragung adalah Nabi Muhammad SAW. Itu juru selamat terjemahan dari Syafi'ul A'zam. Syafi'ul A'zam. Syafi' itu penolong, penyelamat, juru selamat. Al-A'zam yang teragung. Maka juru selamat yang paling agung adalah Nabi Muhammad SAW. Itu terjemahan dari Syafi'ul A'zam. Nabi Muhammad SAW. Apa artinya? Yang mampu menyelamatkan yang hakiki, makhluknya Allah dengan izin Allah, itu ada 3 kelompok manusia. Yang pertama al-anbiya, tsummal ulama, tsummas syuhada. Nabi, kemudian ulama, kemudian syuhada. Nabi ini siapa? Yang paling tinggi, berarti juru selamat dari semua penyelamat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal begini, saya mau ngurus SIM, kenal sama beliau, ya, Pak Prakoso. Saya tidak tahu prosedurnya. Terus beliau ngomong, jangan khawatir, Bib, saya akan tolong pengurusannya. Enak atau enggak enak? Enak. Baru beliau yang nolong. Nah kalau Kapolri yang ngomong, saya akan bantu prosesnya, Bib, prosedurnya gimana. Wong saya buta, nggak paham caranya. Ya misalnya nggak paham. Kalau ada yang jelaskan kan enak. Saya butuh KTP. Saya kenal Pak RT, saya kenal Pak RW, saya kenal Pak Lurah, saya kenal Pak Camat. Terus tiba-tiba Pak Camat yang ngomong, Beb, insya Allah Pak Lurah, RT, RW akan bantu ngurus KTP-nya. Enak atau nggak enak? Enak. Tapi mudah enggak dapat pertolongan yang semacam itu? Enggak. Hanya orang-orang yang punya kedekatan. Betul? Mau minta tolong proposal sama perusahaan besar, dana CSR, kenal sama direkturnya, ya gampang. Kalau nggak kenal, ditumpuk. Ya ditumpuk. Wajar atau nggak wajar? Wajar. Karena memang yang namanya silaturahim itu mendatangkan rezeki. Memang ada orang-orang yang harus diprioritaskan. Emang begitulah jalur kehidupan umat manusia. Kalau ternyata kita punya kenalan orang paling kaya satu dunia, dan orang paling kaya itu mengatakan saya yang menolong kamu, pertanyaan saya, hidup kita terasa tenang atau pusing? Tenang. Urusan apapun dia siap nolong, selesai. Nah kalau sekarang yang bilang saya yang nolong kamu, yang ngomong Nabi Muhammad SAW, harusnya tenang atau enggak tenang? Super tenang. Nah ajibnya, pertolongan Nabi Muhammad SAW bisa diperoleh siapapun, nggak pakai repot. Selalu saya katakan, seandainya Nabi itu mengatakan SAW, siapa mau saya tolong, maka setiap malam tahajud 1000 rakaat. Waduh, terus terang saya nggak mampu. Betul ya? Jenengan sanggup? Tiap malam 1000 rakaat? Mundur aja, teratur. Minta opsi lain, betul ya? Ya Rasulullah, tolong beri opsi yang lain. Kami lemah, nggak mampu. Dikasih opsi lain, ya udah, nggak usah sholat sunnah 1000 rakaat. Mau dapat syafaatku, dapat pertolonganku, kalian khatamkan Al-Quran 1 di pagi hari, 1 di sore hari. Mundur atau lanjut? Mundur. Nawar lagi opsi lain Nabi. Biar dapat pertolonganmu, caranya gimana? Ya udah, mau dapat pertolonganku, sehari puasa, sehari tidak puasa Daud. Mundur atau lanjut? Mundur. Yang lanjut sedikit, ada yang lanjut tapi sedikit. Mayoritas mundur. Nah karena sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, pertolongan Nabi itu dijual murah. Rasulullah mengatakan, siapa sholawat padaku 10 di pagi hari dan 10 di sore hari, adrokathu syafaati, maka syafaatku akan mendapatkannya. Dia akan dikejar sama syafaatku, dia dijamin dapat syafaatku. Kalau bahasa Indonesianya, kalau kamu 10 pagi 10 sholawat, sore 10 sholawat, aku yang nolong kamu. Yang begitu Nabi yang mengatakan. Enak atau enggak enak? Nah, Bu, amanat saya ya Bu ya, tolong nanti besok pagi suaminya ditanya, udah sholawat 10 belum? Sanggup Bu?
Bapak-bapak besok sanggup nanya sama istrinya, nanya sama anaknya, kenapa? Jangan pernah ragu atas hidup dirimu dan keluargamu jika Nabi sudah menjadi penolongmu. Siap ditolong Nabi? Berarti tebarkan sholawat. Alhamdulillah 1 jam 20 menit udah saya berbicara, dan saya rasa ini udah sangat panjang karena saya datang belakangan, Anda datang lebih awal dari saya. Tapi jangan berbangga dengan datang awalmu, karena kamu datang dari sekitar sini, saya datang lebih awal dari Solo, saudara-saudara. Jadi harus adil ngukurnya, betul ya? Ngukurnya harus adil. Mumpung di majelis, yuk kita berdoa bersama. Dan saya yakin doa saya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada janji dari Nabi Muhammad SAW untuk saya saat ini. Doa saya nggak mungkin ditolak. Dalam sebuah sabdanya Nabi Muhammad SAW bersabda, doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya safarnya ini bukan safar mau nonton bioskop, bukan safar mau nonton yang ditonton, tapi saya safar untuk ikut ngaji bareng bersama antum semua, safar taat. Maka pasti doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aminkan, karena orang yang mengaminkan doa seorang muslim, dia mendapatkan sama dengan orang yang berdoa. Siap amin? Mumpung kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma ya arhamar rahimin, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan kedua orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan kedua orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan kedua orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Tolong ampuni salah kami kepada ayah bunda kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, tolong ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Tolong maafkan salah kami kepada orang tua kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Tolong jadikan orang tua kami bahagia ya Allah. Tolong jadikan orang tua kami senang dengan kami selama-lamanya, ridha dengan kami selama-lamanya. Ya Allah, orang tua kami yang telah tiada, yang berada di pembaringan kubur ya Rabb, tolong malam hari ini sampaikan berita yang menggembirakan hati mereka ya Allah. Jadikan kubur-kubur beliau-beliau sebagai taman-taman surgamu ya Rabb. Letakkan roh-roh beliau-beliau di jannah bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para anbiya wal mursalin, awliya salihin wa syuhada ya arhamar rahimin. Dan teruntuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, ayah kami, ibu kami yang masih hidup ya Rabb, tolong panjangkan usianya ya Allah. Panjangkan usia ibunda kami dalam ketaatan, kebahagiaan dan kesehatan ya Rabb. Panjangkan usia ayah kami dalam ketaatan, kesehatan, kebahagiaan ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan orang tua kami ya Allah menemani kami menjalani kehidupan ini ya Rabb. Dunia ini sepi tanpa mereka ya Rabb.
Siapa yang akan menyapa kami di pagi hari? Siapa yang akan menanti kami ya Rabb? Siapa yang akan menyapa kami ya Rabb? Ya Allah, jadikan kami dapat merasakan kehadiran orang tua kami ya Allah. Tolong maafkan kami yang kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur atas kehadiran mereka di dunia ini bersama kami saat ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan orang tua kami panjang umur bersama kami dalam kebahagiaan, ketaatan, kesehatan, kenikmatan ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk putra putri kami, anak cucu kami ila yaumil qiyamah, tolong jadikan semuanya beragama Islam ya Rabb. Lindungi seluruh anak keturunan kami sehingga tidak ada satupun yang keluar dari agamamu ya Allah. Jadikan semuanya berada dalam hidayahmu, dalam rahmatmu, dalam kasih sayangmu, dalam ampunanmu ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan anak keturunan kami bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, tentram dunia, tentram akhirah. Menatap kami dengan cinta dan kami tatap dengan cinta, sejuk ketika memandang kami dan kami sejuk ketika memandang mereka. Jadikan kami selalu dapat berkumpul bersama dalam ridho dan taat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong maafkan dosa-dosa kami terhadap anak-anak kami, terutama ya Allah atas semua rezeki haram yang kami masukkan ke dalam perut anak-anak kami. Ya Allah, tolong ampuni kami dan tolong jangan jadikan anak-anak kami mendapatkan efek dan imbasnya ya Arhamar Rahimin. Maafkan mereka ya Allah. Tolong jadikan semua yang haram yang masuk ke mulut putra putri kami menjadi halal ya Allah. Jangan tumbuhkan daging yang haram ya Rabb. Jadikan daging-daging tubuh anak kami halal ya Arhamar Rahimin ya Allah. Dan teruntuk semua pendidikan yang tidak Engkau ridhoi yang kami didikkan kepada anak-anak kami, tolong maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan jadikan anak kami tidak mendapatkan pengaruh dari pendidikan yang jelek itu ya Allah. Rubahlah menjadi pendidikan yang Engkau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk pasangan hidup kami ya Allah, tolong maafkan kami dan pasangan hidup kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah dalam jalanmu, ridhamu, rahmatmu, ampunanmu, berkahmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk siapapun yang mendengar suara doa ini dan mengaminkannya, teruntuk siapapun yang ikut andil untuk majelis ini dalam bentuk apapun partisipasinya, teruntuk siapapun yang menyaksikan tayangan ini saat ini maupun kapanpun dan dimanapun berada, serta mengaminkan doa-doa kami. Ya Allah, jadikan semuanya orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uktubna wal hadirin wassami'in minal mahbubin 'inda sayyidil mursalin. Jadikan kami orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh para sahabat, dicintai oleh ahli bait, dicintai oleh para tabi'in, dicintai oleh para tabi'in, dicintai oleh para awliya wassalihin ya Arhamar Rahimin. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak untuk semuanya, kepada teman-teman Bansel, panitia, jazakumullah khairan. Insyaallah berkah manfaat.
wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yes, good.